Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primayanti Nurul Ilmi, salah satu dosen dari program studi Farmasi Program Sarjana Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan juga sharing terkait dengan mata kuliah Farmasi Kesehatan Masyarakat, pertemuan ketiga dengan tema farmakoepidemiologi. Nah, maka pada hari ini, outline pembelajarannya adalah yang pertama, definisi dan juga tujuan terkait dengan farmakoepidemiologi. Selanjutnya, kita akan melakukan systematic literature review terkait dengan farmakoepidemiologi, dan nanti pada akhirnya akan ada beberapa contoh terkait dengan systematic literature review terkait dengan farmakoepidemiologi, khususnya pada topik penggunaan obat. Sebelumnya mungkin kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih makna ataupun arti dari farmakoepidemiologi. Sesungguhnya farmakoepidemiologi adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu farmakon yang berarti obat, kemudian demos yang artinya populasi ataupun rakyat, dan yang terakhir adalah logos yang berarti ilmu ataupun studi. Maka kesimpulannya adalah farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mengkaji terkait dengan penggunaan dan juga efek obat pada populasi yang besar. Selain itu, farmakoepidemiologi juga menjadi jembatan antara ilmu farmakologi dan juga ilmu epidemiologi, di mana farmakologi itu adalah studi ataupun ilmu terkait bagaimana obat bekerja pada satu individu. Sedangkan epidemiologi adalah studi tentang pola, penyebab, dan juga efek kesehatan dalam populasi yang luas ataupun populasi yang besar. Apa sih sebenarnya tujuan adanya farmakoepidemiologi? Yang pertama, farmakoepidemiologi merupakan suatu bukti ilmiah yang kuat tentang keseimbangan antara manfaat dan juga resiko dari penggunaan obat itu tersendiri, khususnya pada populasi yang besar. Selain itu, bukti ilmiah tersebut akan digunakan untuk menjadi pengambilan keputusan, baik itu keputusan secara klinis oleh dokter dan juga kebijakan di masyarakat, gitu, khususnya di pemerintahan. Maka dari itu, farmakoepidemiologi adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk pengembangan obat. Farmakoepidemiologi itu terdapat 2 fokus. Yang pertama adalah terkait dengan penggunaan obat ataupun bisa disebut juga dengan drug utilization. Di mana drug utilization itu adalah suatu hal yang mempelajari bagaimana, mengapa, dan oleh siapa, serta seberapa banyak obat tersebut bisa diresepkan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah fokus kedua terkait dengan efek obat itu sendiri, di mana efek obat ataupun drug effect itu kita bisa mengukur dan juga mengidentifikasi serta mengevaluasi efek dari obat tersebut. Apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan risikonya, ataupun bisa jadi risikonya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka dari itu, farmakoepidemiologi menjadi fokus dari kedua hal tersebut. Selanjutnya, di mana sih ataupun bagaimana aplikasi dari farmakoepidemiologi? Sebetulnya farmakoepidemiologi memiliki banyak manfaat dan juga aplikasinya. Dari mulai yang pertama adalah bagaimana sih obat itu dideskripsikan, kemudian bagaimana penggunaan pola obatnya. Selanjutnya, apakah obat tersebut efektif dan juga efisien untuk digunakan oleh masyarakat. Selain itu, di farmakoepidemiologi juga nanti akan mempelajari terkait dengan interaksi, baik itu interaksi obat dengan obat, kemudian obat dengan makanan, ataupun dengan traditional medicine ataupun herbal. Nah, selanjutnya pada ilmu farmakoepidemiologi juga terdapat ilmu farmakovigilance, di mana yang artinya kita harus awas atau waspada terhadap penggunaan obat. Bagaimana pengawasannya di pemerintah, bagaimana pengawasannya di industri, bagaimana pengawasannya di komunitas. Dan selanjutnya farmakoepidemiologi aplikasinya juga bisa dimanfaatkan atau diterapkan dalam farmakoekonomi,
di mana pada analisis farmakoekonomi kita bisa menilai efektivitas biayanya, kemudian juga bagaimana alternatif obat yang tersedia di masyarakat berdasarkan ekonominya. Selanjutnya, pada topik yang kedua, kita akan mengenal terlebih dahulu terkait dengan systematic literature review. Apa sih systematic literature review atau biasa disingkat SLR? SLR itu adalah suatu tinjauan di mana kita mengumpulkan dan juga meringkas berbagai macam bukti terhadap pertanyaan yang terperinci dan juga secara sistematis dan juga komprehensif. Nah, dapat dilihat pada piramida evidence-based medicine bahwa systematic review itu terdapat pada piramida bagian atas, yang artinya semakin tinggi atau semakin atas piramidanya, maka evidence-nya itu semakin kuat. Jadi, bisa dilihat systematic review adalah salah satu tinjauan yang memiliki evidence yang kuat, di mana tinjauan sistematik ini memiliki tingkat yang tinggi dibandingkan dengan studi-studi yang lainnya. Bisa dilihat dari yang paling bawah, itu adalah terkait dengan expert opinion, gitu, opini dari seorang expert. Kemudian ada terkait dengan case series ataupun case report. Selanjutnya ada juga terkait dengan case ya, case, kemudian juga ada cohort study, dan juga ada randomized control trial. Kemudian selanjutnya ada critical appraisal, dan dua top 2 itu adalah systematic review dan juga meta-analysis. Itu jadi systematic review ini adalah salah satu hal yang memiliki tingkat evidence yang tinggi, beserta dengan juga meta-analisis. Gitu. Berikut adalah step by step ataupun prosedur bagaimana sih kita akan melaksanakan systematic literature review. Mari kita breakdown bersama-sama. Step yang pertama itu adalah kita harus mencari terlebih dahulu apa sih research outcomes yang diinginkan ataupun background-nya atau landasan teorinya. Di mana research question ataupun objektifnya harus fokus terhadap isu-isu yang relevan terhadap kesehatan. Kemudian juga bisa merefleksikan tentang isu-isu terkini. Di mana sesungguhnya farmakoepidemiologi ataupun riset-riset sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang kuantitatif dan juga ada yang kualitatif serta mixed method. Nah, di sini ada beberapa cara untuk merumuskan research question gitu ya. Kalau misalnya yang kuantitatif, kita bisa lebih fokus terhadap caranya PICO, yaitu population, intervention, comparison, dan juga outcome. Nah, selanjutnya ada juga yang terkait dengan kualitatif dan juga mixed method. Biasanya ini menggunakan teknik spider, yaitu sampel, phenomenology of interest, kemudian design, evaluation, dan juga research type. Jadi nanti biasanya pada systematic review itu nanti akan ada tabel di mana merumuskan berbagai macam hasil-hasil riset yang sudah ada. Nah, kalau misalnya kuantitatif, balik lagi kita bisa menggunakan PICO. Kalau misalnya yang kualitatif dan juga mixed method, kita biasanya menggunakan teknik spider. Baik, selanjutnya dari mana sih data-data tersebut bisa didapatkan? Untuk standar dari penggunaan systematic literature review, khususnya di bidang kesehatan, biasanya kita menggunakan PubMed ya sebagai search engine-nya. Tetapi juga pada saat ini banyak sekali riset-riset yang dipublikasikan atau data-data yang di masyarakat gitu ya. Kita bisa menggunakan PubMed, bisa menggunakan Scopus, bisa menggunakan Web of Science, Google Scholar juga bisa digunakan. Selain itu juga clinical trial dan berbagai macam data-data bisa kita gunakan. Nah, salah satu dari cara ataupun bagaimana sih cara untuk mencari riset-riset yang memang sesuai dengan research question kita. Pertama, kita harus menggunakan match term ataupun juga Boolean logic, di mana kata-kata yang biasa kita gunakan adalah atau, dan juga tidak. Selanjutnya, setelah kita mencari terkait dengan data-data, kita juga bisa merumuskan tabel ataupun alur dari Prisma.
Berikut adalah alur dari Prisma. Yang pertama, setelah kita mencari data-data, kita biasanya merumuskan dulu, mengidentifikasi seberapa banyak publikasi yang sesuai dengan interest-nya kita, sesuai dengan topik yang kita inginkan. Kemudian kita melakukan screening dengan adanya inklusi dan juga eksklusi kriteria. Selanjutnya baru kita bisa memasukkan data-data ataupun riset-riset mana yang akan kita review secara mendetail. Oke. Selanjutnya, setelah ada bagian terkait dengan Prisma, kita bisa melakukan double checking ataupun bahkan triple checking terkait dengan data yang kita dapatkan. Setelah itu, kita bisa melakukan review secara manual dan juga membuat tabel tadi ya, sesuai dengan yang PICO ataupun dengan yang metode Spider. Selain itu, sesudah itu kita bisa menuliskan manuskrip writing gitu dengan berbagai macam tipe ya, sesuai dengan jurnal yang akan kita masukkan gitu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan contoh systematic review dalam farmakoepidemiologi. Contoh yang kedua ini adalah terkait dengan penggunaan antibiotik di Indonesia, di mana publikasi ini adalah publikasi dari Limanto dan juga kawan-kawan, di mana awalnya ataupun background of study-nya itu adalah peningkatan ataupun tingginya antimikrobial resistan ataupun AMR, sehingga butuh terkait dengan evidence nih terkait dengan penggunaan antibiotik di Indonesia. Metodenya cukup hampir sama dengan yang dilakukan oleh penulis yang sebelumnya, yaitu menggunakan systematic literature review. Nah, di sini kita langsung saja kepada yang bagan ataupun alur dari Prisma. Penulis tersebut menggunakan beberapa database ya, lebih banyak dibandingkan penulis yang sebelumnya. Nah, penulis yang sekarang itu menggunakan PubMed, kemudian Embase, kemudian Google Scholar, kemudian ada juga dari Garuda. Nah, overall itu ada sekitar hampir 9.000 lebih publikasi ya, 9.000 publikasi. Kemudian setelah dilakukan screening, menggunakan inklusi dan juga eksklusi kriteria sesuai dengan kesepakatan tim peneliti, maka terdapat sekitar 97 studies dan juga reports, sekitar 100 reports yang di-review gitu ya, yang di-review dan juga dimasukkan ke dalam systematic literature review-nya. Dan di sini adalah beberapa data terkait dengan domainnya gitu, penggunaan antibiotiknya, konsumsinya, kemudian study desainnya seperti apa, kemudian populasinya itu di mana, apakah di inpatient ataupun outpatient, kemudian ada di lokasi yang mana, kemudian healthcare levelnya ada di mana, sampai dengan health sektornya, apakah itu public ataupun private gitu ya, sektor public ataupun private. Nah, selanjutnya peneliti ataupun penulis itu merumuskan tabel ya sesuai dengan yang strategi Spider tadi, di mana ada penulisnya siapa, kemudian juga health outcome-nya seperti apa, result-nya seperti apa, itu dibuat tabel supaya lebih sistematis dan juga bisa dibaca lebih komprehensif gitu. Nah, selanjutnya, penulis juga membuat peta Indonesia, bagaimana sih penggunaan antibiotik di Indonesia. Dari mulai penggunaannya itu bagaimana, kemudian stewardship-nya seperti apa, kemudian pengetahuan sikap dan juga attitude-nya terhadap penggunaan antibiotik itu seperti apa, itu dibuatkan peta supaya lebih komprehensif dan juga mudah dibaca. Nah, bisa kita lihat bahwa penelitian terkait dengan penggunaan antibiotik itu masih berfokus pada di Pulau Jawa, sehingga masih banyak kesempatan-kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi di pulau yang berbeda, supaya data terkait dengan penggunaan antibiotik di Indonesia itu lebih komprehensif. Gitu. Nah, selanjutnya, kesimpulan dari penelitiannya Limako dan kawan-kawan itu adalah perlunya ada intervensi khusus gitu ya, dan juga screening terkait dengan penggunaan antibiotik, di mana khususnya itu adalah di rumah sakit dan juga komunitas. Karena ini sangat bersinggungan dengan salah satu topik ataupun concern kita terkait dengan antimicrobial resistance. Seperti itu. Sebagai kesimpulan dari pertemuan ataupun pertemuan kali ini, yang pertama, farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mengkaji terkait dengan penggunaan obat, baik itu khususnya di populasi secara besar.
Kemudian tujuan utama dari adanya farmakoepidemiologi itu adalah mengevaluasi dan juga meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Selain itu juga penggunaan obat yang aman, efektif di tengah masyarakat luas. Selanjutnya, farmakoepidemiologi juga menyediakan kerangka kerja dan juga metodologi untuk mempelajari efek obat dalam populasi yang besar, di mana salah satunya itu adalah menggunakan systematic literature review. The title of pharmacist is a promise to the society that you will be unwavering expert who ensures the medicine is safe, effective, and right for the person who need it. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.